siang semuanya. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang perangkuman bab 5. Perkenalkan, saya Natalia, nomor absen 19. Saya Melvina, nomor absen 16. Saya Nijaka, nomor absen 20. Yuk, cek. Gambaran umum tentang jalur rempah. Jalur rempah adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia. Rempah utama yang diperdagangkan adalah lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dibangun jauh sebelum dinasti Han merintis jalur sutra abad ketiga, sebelum Masehi melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa. Pada masa pra-aksara, wilayah yang dilintasi adalah Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Perempuan Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua sebelum Masehi, seabad sebelum jalur sutra terbentuk. Rempah Nusantara lebih diminati karena lebih lengkap, bermutu, dan harganya terjangkau dibandingkan rempah-rempah India dan Sri Lanka. Bukti adanya jalur rempah pada masa pra-aksara. Bukti arkeologis. 1. Gambar perahu layar dan manusia dengan senjata di pinggang di situs Liang Kacamata, Kalimantan Selatan. 2. Lukisan penari dengan gendang logam bernama Gendang Dongsong dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya di era 2500 tahun yang lalu atau zaman logam. 2. Buku tulis. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, perdagangan di antara bangsa Romawi, Persia, India, dan Tiongkok mulai berkembang, tetapi tidak reguler. Perdagangan dilakukan melalui jalur daratan di Asia Tengah. Penggunaan jalur laut yang menghubungkan Laut Tengah, Laut Merah, Parsi, Tiongkok, India, dan Jepang baru mulai dimulai sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Rempah Nusantara belum dikenal. Sumber tertulis India dari abad ke-3 sebelum Masehi berulang kali menyebut Jawa sebagai sarana rempah. Kita penunjuk pelaut ke lautan Eritrea, nama kuno Yunani untuk Samudra India, menyebut kapal rempah-rempah dari arah timur. Meskipun demikian, sampai permulaan abad Masehi, India berfokus pada perdagangan emas. Dalam perkembangannya terjadi kekacauan besar di Asia Tengah. Pemasok utama emas India sempat mengimpor emas dari Romawi, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena segera dilarang oleh Kaisar Vespasianus 69-79 Masehi. India kemudian mencari sumber rempah emas dan mitra niaga yang baru. Selanjutnya, jalur rempah pada masa Hindu-Buddha. Bukti-bukti arkeologis dan buku tertulis terdapat di 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Mataram, dan Singosari. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan, dan negara yang berkuasa di laut. Ada 3 faktor yang mendukung kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Pertama, letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara rute Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Itu berarti Sriwijaya berada di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. Letak geografis yang sangat strategis masih ditambah angin musim yang bertiup secara teratur. Yang kedua, memiliki hasil alam berupa rempah, besi, timah, perak, dan emas. Rempah khas Sumatera adalah lada, kamper atau kapur barus, kemenyan, dan kayu manis. Sedangkan cengkeh dan pala diperoleh dari Kepulauan Maluku. Ketiga, menjalin perdagangan dengan India, Arab, dan Tiongkok. Yang kedua yaitu Kerajaan Mataram kuno. Bukti utama jalur rempah pada masa kerajaan ini adalah relief-relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada tahun 770 hingga 825 Masehi pada masa pemerintahan Raja Samaragrawira dan Raja Samaratungga yang berkuasa pada tahun 792 hingga 835 Masehi. 3. Kerajaan Singosari. Jalur rempah pada Kerajaan Singosari tampak jelas pada pemerintahan Kertanegara.
Pada zaman Kertanegara, jalur perdagangan utama dari Selat Malaka ke Kepulauan Maluku dikuasai oleh Singosari. Kerajaan Singosari banyak membangun mitra dagang dengan negara asing, salah satunya adalah Tiongkok. Buktinya adalah penemuan kapal kargo Tiongkok di pantai Hozu pada tahun 1973. Katanya kapal ini tenggelam di tahun 1271 dan sedang membawa peralatan medis seperti lada, kayu-kayuan, serta cangkang kura-kura. Uniknya, mitra perdagangan Singosari dengan Tiongkok tidak terpengaruh oleh politik, karena pada zaman itu banyak kapal yang diporak-porandakan oleh Raden Wijaya, yaitu pendiri Kerajaan Majapahit. Yang keempat, Kerajaan Majapahit. Hal ini seperti tertulis dalam kitab Nagarakertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1363 yang menyebutkan Muah Tigang Iwandan Ambuan Atawa Maloko Wanin, yang dapat diartikan luas wilayah Majapahit pada abad ke-14 hingga mencapai wilayah timur Nusantara, yaitu Wandan maksudnya Banda, Ambuan maksudnya Ambon, Maloko maksudnya Maluku, Wanin maksudnya Semenanjung, Onin, Fakfak. Jalur rempah pada masa Islam merupakan jalur perdagangan rempah-rempah yang penting dalam sejarah perdagangan di Nusantara. Jalur ini menghubungkan wilayah-wilayah produsen rempah seperti Indonesia, India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Rempah-rempah seperti cengkih, lada, kayu manis, pala, dan rempah lainnya menjadi komoditas perdagangan utama yang diperdagangkan melalui jalur ini. Selain sebagai jalur perdagangan, jalur rempah pada masa Islam juga menjadi jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang ulama dan penyebar agama yang menggunakan jalur ini membawa serta ajaran Islam yang kemudian mempengaruhi perkembangan agama dan kepercayaan di wilayah Nusantara. Jalur rempah pada masa Islam juga menjadi pusat pertukaran budaya antara berbagai wilayah. Interaksi budaya yang terjadi melalui jalur rempah membawa masuknya pengaruh seni, arsitektur, bahasa, dan kebiasaan budaya dari berbagai wilayah, dan kemudian membentuk kekayaan budaya yang beragam di Nusantara. Secara keseluruhan, jalur rempah pada masa Islam memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan perdagangan agama dan budaya di Nusantara. Jalur ini tidak hanya sebagai jalur perdagangan rempah, tapi juga sebagai jalur kebudayaan yang mendorong interaksi antar budaya dan pertukaran nilai-nilai budaya di wilayah Nusantara. Selanjutnya adalah pengaruh jalur rempah bagi Indonesia dan dunia. Selama berabad-abad, rempah Nusantara telah menjadi penggerak utama muncul dan berkembangnya jalur perdagangan maritim antara dunia barat dan timur. Tanpa rempah-rempah Nusantara, tidak akan ada pelaut-pelaut Arab, Persia, India, dan Tiongkok di Nusantara sejak masa sebelum Masehi. Jalur rempah telah mempertemukan orang dari berbagai suku dan bangsa. Perjumpaan dengan berbagai bangsa melalui pelayaran dan perdagangan rempah lintas lautan dan samudera juga telah mengubah wajah dunia dalam sendi kehidupan. Karena perannya sebagai melting pot atau titik pertemuan bangsa-bangsa melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan rempah lintas samudera. Tidak berlebihan jika dikatakan Nusantara merupakan poros maritim dunia. Itu berarti menjadi simbol atau roda yang menggerakkan sekaligus menentukan kemajuan maritim dan peradaban